pemirsa, di episode sebelumnya kita bicara mengenai rencana Masjid Al-Jabbar, Masjid Raya Pemprov Jawa Barat ya, mengundang Ustadz Khalid Basalamah, kemudian diprotes oleh seorang aktivis Ansor dan Banser ya, karena menurut dia, ini Ustadz Khalid Basalamah ini Ustadz yang mengharamkan pajak, tetapi diundang ke sebuah masjid raya yang dibangun dengan pajak dari rakyat gitu. Nah, yang pemprotes ini karena backgroundnya Ansor Banser ya, dia aktivis Ansor Banser. Kemudian narasi pembulian terhadap si orang Ansor Banser ini muncullah itu narasi yang sering kita dengar di medsos dan juga di tempat lain ya, bahwa tukang Ansor Banser ini adalah tukang bubarin pengajian. Jadi ada kalangan yang nggak suka dengan Ansor Banser itu menganggap Ansor Banser itu kelompok yang membubarkan pengajian. Terus kemudian ada alasan lain bahwa Ansor Banser ini menghalangi atau menolak kebebasan berekspresi gitu. Kenapa Ustadz itu dilarang dan seterusnya. Nah, saya masih bersama Guntur Romli. Dia ini kebetulan juga aktif di Ansor dan di lembaga NU juga lah ya gitu. Gun, menurut kamu kenapa citra atau stigma Ansor Banser sebagai tukang bubarin pengajian itu muncul ya? Ini tuduhan yang nggak masuk akal ya. Karena kan Ansor, Banser dan NU itu kan kerjanya pengajian malah. Kok disebut membubarkan pengajian? Mereka santri NU ya. Iya, pengajian itu apa ya? Selawatan, mengkaji kitab kuning, ceramah agama, kemudian perayaan hari besar Islam, itu kan kerjaan NU itu. Belum lagi bahkan lebih banyak sekolah madrasah. Madrasah itu kan. Nah, ketika itu ada katakanlah protes Bansar ataupun juga Ansor misalnya pada Khalid Basalamah, itu kan sebenarnya kan ada argumen yang jelas di situ bahwa mereka menolak pengatasnamaan pengajian atau ceramah agama, tapi kan kalau isinya itu menyerang keindonesiaan, atau malah menyerang katakanlah Islam yang rahmatan lil alamin, yang untuk semuanya itu, berkah untuk semuanya itu. Nah, misalnya ketika seorang Khalid Basalamah yang anti terhadap ide tentang pajak, tapi dia mau ceramah di masjid yang dibangun dari pajak, itu kan Ansor itu mempertanyakan, Banser itu kan yang namanya sahabat Afif itu kan masih saudara saya itu di Situbondo itu. Saudara berarti kerabat benar. Kerabat, masih kerabat. Dia mempertanyakan kenapa kok harusnya pemerintah provinsi memberikan tempat kepada seorang ustadz yang malah bisa menyerang ide-ide keindonesiaan. Ini kan kontraproduktif ya. Kan masih banyak ustadz yang lain, habib yang lain, ulama yang lain yang juga bisa melihat keindonesiaan, keislaman kalau dalam bahasanya Gus Yakut itu dalam satu tarikan nafas. Gitu ya. Kan masih banyak. Kenapa mereka yang nggak diberi tempat atau diundang agar kita tidak hanya menjadi seorang muslim yang baik, tapi juga menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik. Ini kan jadi Indonesia 100% dan muslim 100% itu kan. Kita orang Indonesia yang muslim. Nah, itu kalau katanya Gusmus ya kan. Nih, ini kenapa kok malah diberikan kepada katakanlah ustadz atau penceramah yang malah bermasalah ya. Khalid Basalamah, ada Sugi Nur. Kemudian juga misalnya Banser juga akan beraksi keras kalau ada tokoh-tokoh Hizbut Tahrir yang ceramah. Idenya tentang khilafah. Itu kan sudah jelas, itu ormas yang dilarang. Seperti hanya PKI juga dilarang. Tapi kenapa kok tokohnya dikasih tempat mengatasnamakan pengajian ya. Jadi jangan kalau kita bilang ini bukan pengajian, ini isinya provokasi, ini isinya makar, ini isinya untuk penyebar kebencian. Cuma dibungkus dengan kata-kata pengajian atau ceramah agama. Ini kan sama aja kayak teroris, ini tindakan terorisme, kekerasan, tapi menggunakan kata jihad, menggunakan kata Islam, menggunakan kata perjuangan Islam, mujahid dan sebagainya. Nah, Banser dan Ansor yang rata-rata kalangan santri itu kan bisa memfilter, bisa melakukan deteksi mana yang benar-benar pengajian, mana yang hanya isinya provokasi atau malah tujuan untuk makar. Nah, Ansor itu punya apa? Katakanlah punya pengetahuan, punya otoritas yang cukup baik dari sisi keislaman, pengetahuan keislaman
dan juga dasar-dasar keindonesiaan. Santri karena santri. Ya. Kemudian juga dari hukum aturan keindonesiaan. Nah, mereka berusaha untuk menjaga dua hal ini jangan sampai ini dihadap-hadapkan atau malah dilawan-lawankan atau malah dibenturkan. Nah, Ansor Banser tidak mau gitu loh. Itu yang argumen yang sebenarnya yang mau dikemukakan kepada publik. Termasuk misalnya ada tindakan yang krusial. Misalnya ketika rame soal istilahnya kayak bendera tauhid. Ya. Yang sebenarnya dipakai katakanlah ini benderanya Hizbut Tahrir ataupun benderanya seperti katakan Daesh, Daulah Islamiyah, ISIS ya, ISIS. Ya. Kan di situ memang ada kalimat tauhid, di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang iya. Tapi itu kan kalimat itu seperti kata ayat Al-Qur'an yang juga disalahgunakan oleh teroris untuk melakukan tindakan terorisme. Itu sama juga bendera dipakai kalimat tauhid ya. Tapi kan kalau kita lihat fontnya itu kan sama. Jadi apa? Jadi kita tidak melihat sebagai sebuah kalimat tauhid ya, ataupun juga syahadat, tapi sebagai simbol politik karena dia sudah menjadi bendera. Sama kayak kalimat tauhid yang ada di benderanya Saudi kan, yang warna hijau. Itu kan kita tidak melihatnya lagi sebagai kalimat tauhid, tapi sebagai sebuah simbol dari identitas politik. Nah di situ Ansor melakukan pelarangan. Oh Ansor anti kalimat syahadat, anti kalimat tauhid, begitu kan? Enggak, bilang kalau mau kalimat tauhid ya kita semua pakai kalimat tauhid ya kan, ya yang sholat juga dan sebagainya itu kan. Tapi kan ketika itu dijadikan sebagai identitas politik kemudian dipakai untuk berbuat makar, untuk melakukan tindakan kekerasan, nah itu yang kita tolak. Politisasi kalimat tauhid itulah yang sebenarnya ingin ditolak. Cuma kan di framing anti kalimat tauhid, anti pengajian. Nah ini gitu tadi kamu nyebut soal kalangan Ansor Banser itu kan karena mereka sudah sangat akrab dengan pengajian sejak mereka kecil ya di pesantren gitu. Terus mereka kan sebenarnya sangat akrab lah dengan isi dari isi pengajian ceramah itu. Jadi bisa memfilter. Nah tapi kan memang karena ini berada di ranah publik dan harusnya menjadi wilayahnya polisi, aparat keamanan gitu ya. Kan harusnya yang menindak kan mereka. Nah cuma kan mereka karena sudah grogi duluan dengan istilah pengajian kan. Jadi mereka nggak berani karena mereka takut dianggap anti Islam. Jadi kalau ada aparat, apalagi aparatnya non Muslim, ada aparat polisi lah atau apa yang mau membubarkan kantor dia non Muslim kan bisa digoreng kemana-mana gitu. Gimana supaya gerakan Ansor dan Banser itu menjaga keindonesiaan dan keislaman, tapi di sisi lain tidak menghalang, tidak menindas kebebasan berekspresi gitu. Karena kan selalu itu argumennya. Ansor Banser ini anti kebebasan berekspresi kan, itu ustadz itu kan boleh dong ngomong apa yang mereka mau gitu. Menolak itu kan bagian dari kebebasan berekspresi juga. Dalam arti misalnya kalau Banser misalnya membubarkan dalam arti melakukan tindakan kekerasan, sweeping, nah itu kita anti untuk soal itu. Tapi kalau saya datang ada ceramah misalnya si Felix Xiao mau ceramah di situ, ya pasti isinya tentang khilafah lah. Saya datang ke tempat itu, saya menolak. Saya bagian hargai juga pendapat saya gitu kan. Kenapa? Ini juga bagian dari kebebasan yang bisa saya tunjukkan. Tapi kalau saya datang kemudian saya mukulin Felix Xiao, berarti saya bersalah. Nah, ini harus kita lihat bahwa Ansor misalnya menolak Khalid Basalamah ceramah di Masjid Al-Jabar, itu juga bagian dari kebebasan berekspresi, bahwa punya argumentasi. Kita lihat argumentasinya apa? Ya karena ini enggak katakanlah bisa ada nilai-nilai keindonesiaan yang akan dilanggar, ada nilai-nilai keislaman yang harus dipertaruhkan, kan? Kita kan sesuai dengan argumen kan. Jadi ini yang membedakan Ansor Banser dengan FPI misalnya. Kalau FPI itu kan sweeping, tindakan hukum sendiri, ngelemparin batu, mukulin orang kan. Itu kejahatan itu kalau itu. Iya, pakai kekerasan. Pakai kekerasan. Ansor tidak pakai itu gitu kan. Mereka melakukan protes, melakukan demo ya kami lakukan. Tapi kalau misalnya mau menghentikan acara ya bukan wilayah Ansor sama Banser, itu kan bagian penegak hukum. Misalnya ada izin misalnya kan. Kemudian Ansor bikin surat protes atas izin itu, sebuah kegiatan yang dianggap makar itu kan. Ya kita kirim surat. Lah suratnya itu kan bagian juga dari kebebasan itu kan. Betul. Ya ada pro dan kontra. Nah, bagaimana kita menilai ya? Lihat aja argumentasinya. Apa argumentasinya Ansor? Apa argumentasinya mereka? Jangan
kita katakanlah orang yang ingin membubarkan NKRI, ingin menggantikan khilafah, jangan dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Jangan dong. Negara ini kan harus melindungi dirinya juga gitu. Jangan sampai dibiarkan ada yang merongrong ya kan, demokrasi, kemudian kedaulatan negara gitu. Kalau kata Karl Popper ya, ahli teoritisi filosof tentang demokrasi itu, tentang masyarakat terbuka, dia bilang bahwa mentoleransi intoleransi itu justru berbahaya bagi toleransi. Bagi toleransi. Jadi syarat untuk bisa toleran kita harus bersikap intoleran terhadap intoleransi gitu. Jadi ada dasar filsafatnya sebenarnya. Nah, tapi gini, aku mau menarik ke konteks yang lebih panjang ya, bukan hanya soal kasus Khalid Basalamah ya. Bukan hanya kasus yang Masjid Al-Jabar ini, tetapi ke periode ketika Ansor Banser mulai aktif dalam upaya menjaga keislaman yang rahmatan lil alamin dan keindonesiaan tadi, Gun. Kan kalau nggak salah itu memang sejak zaman Gus Yakut ya. Gus Yakut menjadi ketua Ansor ya, bahwa Ansor itu tegas, Ansor Banser itu tegas, berani head to head dengan FPI ya. Waktu itu kan Rizik Syihab sudah jadi kayak mengklaim sebagai imam besar apa gitu, terus nggak ada yang berani kan, karena punya massa. Nah, Ansor punya massa nih, Ansor Banser punya massa, dan mereka berani tegas untuk menyatakan itu mengancam kebinekaan, itu mengancam keindonesiaan, mengancam keislaman rahmatan lil alamin. Sejak itu kan kemudian Ansor distigmatisasi, dibully, disinisi sebagai tukang bubarin pengajian. Kayaknya sejak itu ya, maksud saya periode Gus Yakut gitu. Tapi juga sebelumnya kan Ansor kan kena stigma tukang jaga gereja. Oh iya betul, zaman Gus Dur. Iya betul. Jadi zaman Gus Dur itu kan, Gus Dur ini kan mungkin orang yang sudah bisa memprediksi ada kelompok radikal, ada kelompok teroris dan mereka akan menyerang gereja. Maka Gus Dur waktu itu kan memerintahkan untuk menjaga gereja sebelum polisi. Jadi kalau dia bilang, ngapain sih Ansor Banser itu menjaga gereja, bukannya tugasnya polisi? Lah, Ansor Banser itu menjaga gereja sebelum polisi. Ketika diminta oleh Gus Dur, ketika polisi belum sadar bahwa tujuan bahwa gereja-gereja itu kan menjadi sasaran terorisme. Makanya ada sahabat Banser yang menjadi korban ya. Yang siapa namanya itu? Yang di Mojokerto itu. Jadi ini yang kemudian setelah itu kan kena stigma. Nah, sekarang kita bilang ya ketika Ansor sama Banser menjaga gereja, ternyata kan ada timbal balik. Ketika umat Islam merayakan Lebaran di Bali, ada pecalang yang jaga. Di Manado ada pemuda gereja yang menjaga. Nah ini kan buah kata kepahlawanan dari Rianto yang Mojokerto yang Banser itu kan. Akhirnya apa? Ini bagian dari katakanlah civil society yang saling bahu-membahu bergandengan tangan untuk damai, tidak mau diadu domba. Merawat kebinekaan. Itu kan idenya kan dari situ sebenarnya. Nah, kemudian tidak hanya katakanlah menjaga kebinekaan dalam arti perayaan keagamaan kita ikut terlibat itu kan. Tapi kemudian ada ketegasan juga terhadap kelompok-kelompok radikal atau penceramah yang bermasalah. Nah, kalau ceramah-ceramah, pengajian-pengajian yang mereka atasnamakan dengan istilah itu dibiarkan atas nama Islam, kan sama aja kita bilang teroris itu benar-benar orang Islam. Sehingga apa? Kena Islamnya. Kalau dibiarkan ini khilafah atas nama Islam, loh benar dong. Islam itu anti ke-Indonesiaan. Ini yang berbahaya itu. Makanya perlu ada ketegasan untuk memprotes. Sementara di sisi lain mereka denial. Kelompok yang selalu membuli Ansor itu denial bahwa Islam identik dengan terorisme. Terorisme nggak punya agama. Tapi ceramahnya isinya tentang itu, mendukung terorisme itu kan. Jadi nggak punya sikap yang tegas kan. Nah makanya Ansor ya punya ketegasan untuk ya memfilter kemudian yang penting kan tidak sampai dalam tindakan melanggar hukum kan. Kalau sudah sweeping, melakukan kekerasan, melempar batu kayak FPI itu kita nggak mau ke situ gitu. Dan juga menurut saya yang menarik tentang Ansor ini kan dia kemudian memberikan pesan ke masyarakat jangan terlalu terpukau dengan label pengajian. Jadi hanya karena disebut pengajian terus seakan-akan nggak boleh dipertanyakan. Wong dulu aja zaman Nabi Muhammad dulu ada namanya masjid yang Diror. Menjadi masjid Diror kan? Itu kan namanya masjid. Tetapi dihancurkan, diperangi oleh Nabi karena
menjadi tempat makar. Iya, sumber makar ya, sumber provokasi terhadap idenya otoritas. Itu kan masjid itu mau dibangun, Nabi mau diundang, mau sholat di situ kan mau dibunuh. Kemudian terbongkar konspirasi itu kan, dengan masjid Diror itu. Ya. Masjid Diror. Maksud saya itu kan namanya tetap masjid gitu ya. Masjid, ya tetap masjid. Jadi itu kan orang kalau Nabi mungkin hidup zaman sekarang mungkin hati-hati dengan pengajian. Anti masjid gitu kan. Anti masjid. Apa itu kalau begitu. Jadi sebenarnya Ansor itu justru pengen menyuling ya, memfilter, menyaring, pengajian dari potensi penyalahgunaannya gitu ya. Karena kan Banser nggak pernah kayak bikin masalah di pengajiannya atau ceramahnya orang Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis, Matlaul Anwar, nggak pernah gitu loh. Tapi kalau udah ini yang anti Indonesia terus pro khilafah ya pasti itu diprotes sama Ansor, apalagi di wilayah yang di situ adalah basis NU dan basis Banser di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah itu paling depan gitu loh. Itu ya kita yang lihat. Oke, saya kira menjadi jelas sekarang ya di mana letak kelirunya stigma terhadap Ansor Banser sebagai pembubar pengajian karena yang dilakukan oleh Ansor Banser justru melindungi pengajian dari penyalahgunaannya gitu. Oke, terima kasih Guntur Romli, pemirsa. Kita bertemu di episode berikutnya.